Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam bagian Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai 12. Mari kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda dan anak-anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan mampu beraktivitas dengan baik di dalam tatanan kehidupan era baru. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika membaca teks ini? Terkait dengan introitus, Mazmur dan bacaan minggu hari ini, kita melihat dari perspektif yang berbeda. Hari ini saya menemukan sebuah kisah cerita cinta antara Allah dengan Israel. Mengapa cerita cinta? Karena kita bisa melihat alasan mengapa Allah mengasihi Israel. Saudaraku, coba sekarang perhatikan kalau saudara sedang bersama dengan keluarga, lihatlah wajah suamimu atau wajah istrimu. Mengapa engkau mencintainya? Kalau kaum muda saat ini sedang berada di kos atau di rumah sendiri, lalu pasanganmu, pacarmu sedang jauh tak bersama dengan engkau, coba pikirkan, apa yang membuat engkau mencintainya? Bagaimana kita bisa menyayangi dan mencintai pasangan kita atau orang yang saat ini sedang dekat dengan kita? Pastilah untuk mencintai dan menyayangi kita harus lebih dekat mengenal Dia. Inilah ungkapan yang tak berbeda dengan kalimat yang dinyanyikan oleh Daud dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 16 dan ayat 23 serta 24 yang menjadi
Mazmur minggu ini, kita menemukan surat cinta Allah kepada ciptaannya, yaitu manusia. Kita menemukan ada begitu banyak ungkapan-ungkapan syarat makna dalam Mazmur ini, di mana Daud menyadari bahwa Allah mengenal manusia sebagai ciptaannya yang dibentuk dengan sedemikian rupa indahnya. Tuhan Allah Maha Tahu, Maha Hadir, dan Dia mengerti setiap ciptaannya. Karena itu, dengan cintanya Dia mengasihi dan merangkul, bahkan menjaga ciptaannya. Demikian juga kita, umatnya. Setiap kita sesungguhnya dijadikan oleh Allah untuk sebuah tujuan yang mulia. Berita ini boleh nyata bagi kita saat ini karena introitus kita pun mengatakan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita sudah ditebus, kita sudah dijadikan oleh Allah dengan begitu luar biasa. Karenanya kita patut bersyukur, kita patut bersuka cita. Bagaimana caranya kita mampu bersyukur dan berterima kasih untuk kejadian yang dahsyat, yang ajaib, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ayat 23 dan 24, pemazmur katakan, "Selidikilah aku ya Tuhan, kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud melakukan spiritual check up langsung kepada Tuhan, Sang Pencipta dan pribadi yang paling mengenalnya. Daud memahami betul keberadaannya yang penuh dengan keterbatasan dan kerapuhan sebagai manusia di tengah-tengah pasang dan surutnya kehidupan. Godaan demi godaan dan tantangan hidup tak pernah surut yang membawa manusia pada sebuah kenyataan bahwa kita seringkali hidup melenceng dari tujuan di mana Allah menciptakan kita. Relasi antara manusia dengan Tuhan terlihat dalam sebuah teks yang kita baca hari ini. Bagaimana kisah cerita cinta antara Allah dan Israel sebagai umat yang dikasihinya tampak dalam cara Allah yang berinisiatif memelihara dan menyertai umatnya melalui hukum dan aturan yang mengarahkan umatnya di dalam bertindak bersama kebenaran. Kita ingat bahwa Israel adalah suku nomaden yang tidak punya tempat tinggal. Mereka juga adalah kelompok kecil karena hanya berasal dari satu garis keturunan saja. Allah mengasihi Israel karena perjanjian yang dibuat antara Abraham dan Allah. Disinilah kita bisa melihat kekuatan cerita cinta antara Allah dan Israel. Kesetiaan Allah, inilah yang menjadi sumber kekuatan. Kesetiaan Allah terhadap Israel adalah sebuah contoh yang harus kita teladani dan kita ikuti dalam kehidupan saat ini. Kesetiaan inilah yang menjadi akar dari bagaimana bangsa Israel merasakan pimpinan dan penyertaan Allah. Merasa aman karena tangan Tuhan yang kuat memberikan perlindungan, pertolongan kepada bangsa Israel meskipun mereka menghadapi gelombang dan tantangan kehidupan. Jadi kesetiaan Allah itu tetap dan abadi. Bahkan ketika Abraham sudah tidak lagi bersama-sama dengan Israel. Saudaraku, patutlah kita ingat bahwa kasih Allah kepada Israel tidak membuat kemudian Israel menjadi eksklusif.
Dalam ayat yang ke-10 Allah memproklamirkan dirinya sebagai Allah yang kasihnya tidak akan bergeser, yang kesetiaannya dapat dipegang baik dulu, sekarang maupun nanti. Dan Allah menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah berubah di dalam memelihara Israel. Meskipun Israel melakukan kejahatan di hadapan Allah. Oleh karena itu, Allah memberikan aturan, Allah memberikan hukum sebagai pegangan bagi Israel. Aturan dan hukum itulah yang menolong mereka berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Allah. Allah yang berinisiatif untuk memilih, membebaskan, memelihara, dan mengasihi Israel. Maka tidak berlebihan kalau kemudian Allah meminta agar Israel pun menjaga komitmen untuk setia. Saat ini kita diperhadapkan pada kesungguhan iman kita. Dalam keseharian kita yang serba sulit, tidak pasti, masihkah kita mampu setia berkomitmen kepada Allah? Atau justru jangan-jangan kita mempertanyakan kasih Allah yang seakan-akan tak mendengar seru dan permohonan kita. Bisa jadi yang mendengar dan menonton tayangan ini sedang berada dalam situasi terpuruk, dalam situasi yang mulai lelah, yang mulai letih, bahkan hilang harapan. Masihkah kita tetap bisa menjaga komitmen setia kepada Allah? Betapa rapuh hati manusia saat ini. Kita bisa melihat dimensi kehidupan sosial saat ini, di mana masing-masing pribadi mulai memikirkan dirinya dan mulai tak peduli dengan sekelilingnya. Begitu mudahnya sumpah serapah dan janji-janji manis dikeluarkan dengan begitu mudahnya hanya untuk menenangkan sesaat. Saudaraku, ini tanda betapa rapuhnya manusia saat ini. Betapa manusia merindukan kedamaian, merindukan ketenangan, merindukan sukacita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketidakpastian. Kita lelah, kita letih dengan situasi ini. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Dia ada dalam hari-hari kita sampai saat ini. Cerita cinta antara Allah dan Israel sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kita pun punya kisah cerita cinta antara Allah dan manusia. Betapa cinta yang besar itu menggerakkan setiap dinamika kehidupan untuk berjuang. Bukan menyerah, tetapi berserah. Berdamai dengan situasi yang tidak dapat kita kontrol. Berdamai dengan diri di tengah-tengah situasi yang tak pasti. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat menuntun, menyertai, dan menopang. Dia mengenal kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Menggerakkan setiap dimensi kehidupan kita sebagai milik kepunyaannya. Inilah cara Allah untuk menunjukkan unconditional love for the human. Mari kita selalu percaya di dalam iman. It wise to be patient and faithful in God.
karena Tuhan mengenal dan Tuhan setia pada janjinya. Amin.